Penguasa Istana Naga Langit bab 31. Scarface membeku sesaat. Perlahan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lin Tianhu. Dia tidak tahu orang seperti apa Chen Ping, jadi dia tidak berani membiarkan dia menelepon Lin Tianhu. Dia tidak tahu orang seperti apa Chen Ping itu, jadi dia tidak berani membiarkan dia menelepon Lin Tianhu. Segera, panggilan itu dijawab, dan suara agak malas Lin Tianhu datang dari sisi lain. Tuan Harimau, ada seorang pria yang menyebabkan masalah di Jalan Antik. Dia bilang dia mengenalmu dan memintaku meneleponmu. Scarface berkata dengan hati-hati. Orang seperti apa? Siapa namanya? Lin Tianhu bertanya. Saya tidak tahu namanya. Tapi dia mengenakan cincin tembaga dengan gambar naga di atasnya. Dan sepertinya ada urutan kata di atasnya. Dan bertanya apakah saya mengenalnya, kata Scarface. Sialan, ketika Lin Tianhu mendengar ini, dia melompat dari tempat tidur sambil berkelahi. Scarface, sudah kubilang, kamu melayani pria ini dengan baik. Jika kamu berani membuat dia tidak senang, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kamu ingat itu. Petik 2. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia langsung menutup telepon, mengenakan pakaiannya dan bergegas menuju Jalan Antik. Pertama kali saya mendengar nada sibuk di sisi lain. Seluruh wajah saya berubah. Dia telah mengikuti Lin Tianhu selama lebih dari 10 tahun. Tetapi saya belum pernah melihatnya panik seperti ini. Meletakkan teleponnya, Scarface memandang Chen Ping. Seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan. Saudara Scar, orang ini hanya omong kosong. Bagaimana mungkin Tuan Harimau mengenal pemuda yang begitu gegabah? Dia hanya berbohong kepadamu. Cepat minta gioknya kembali. Pemilik kios gemuk itu tidak menyadari penampilan aneh Scarface dan memandang Chen Ping dengan wajah penuh penghinaan dan berkata, patah, baru saja dia selesai berbicara. Scarface menamparkan keras pemilik kios gemuk itu. B asteris 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 D. Omong kosong apa? Jelas kamu memaksa untuk membeli dan menjual. Jangan kira aku tidak tahu. Saya pikir Anda tidak ingin tinggal di sini lagi. Pemilik kios gemuk itu ditampar oleh Scarface dan langsung bingung. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi beberapa orang yang cerdik sepertinya melihat sesuatu pada saat ini dan tahu bahwa Chen Ping pasti mengalami kesulitan di belakang panggung. Tuan, maafkan saya tadi. Istirahat dulu. Tuan Macan kita akan segera datang. Scarface berkata sambil mengikuti Chen Ping dengan wajah tersanjung. Dia tidak mengenal Chen Ping. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping adalah guru Balai Naga Langit mereka. Bahkan banyak anggota Balai Pengumpulan bahkan tidak tahu bahwa mereka berasal dari Balai Naga Langit. Ini semua adalah rahasia. Hanya sedikit orang dalam yang tahu. Begitu Chen Ping mendengar bahwa Lin Tianhu akan datang, dia berencana untuk menunggu sebentar. Jika dia terus mencari secara membabi buta seperti ini, dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan pena roh dan pasir merah terang. Karena Lin Tianhu meliput Jalan Antik, dia pasti familiar dengan hal-hal di sini. Jadi Chen Ping berencana untuk bertanya pada Lin Tianhu. Mengapa kamu tidak cepat-cepat membawakan kursi untuk pria itu? Scarface dengan kejam menendang pemilik warung gemuk itu. Oh, pemilik warung gemuk itu tercengang dan buru-buru memindahkan kursi dari dalam ruangan dan membiarkan Chen Ping duduk. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar suara rem yang tajam dan Lin Tianhu membuka pintu mobil dan berlari. Ketika kerumunan melihat Lin Tianhu datang, mereka semua menundukkan kepala. Tidak ada yang berani mengangkatnya. Sementara Lin Tianhu berlari di depan Chen Ping, terengah-engah, kuil. Tuan Chen, Anda datang ke Jalan Antik. Biarkan aku tahu sebelumnya. Aku juga akan menemanimu. Aku kenal dengan area ini. Aku hanya berjalan-jalan santai, Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Lin Tianhu memandang Scarface dan bertanya, Scarface, apa yang terjadi? Scarface juga tidak begitu jelas. Jadi dia hanya bisa mengatakan apa yang dia ketahui. Lin Tianhu tidak bodoh. Dia mengerti apa yang sedang terjadi begitu dia menebaknya. Sial, menggunakan namaku untuk menipu dan menipu di sini. Sial. Lin Tianhu mengutuk. Hancurkan kiosnya. Patahkan anggota tubuh orang ini dan buang dia. Dan jangan pernah izinkan dia memasuki Jalan Antik lagi. Ketika pemilik warung gendut mendengar ini, dia tertegun dan langsung duduk di tanah. Tuan Macan selamatkan hidupku. Pemilik warung gendut itu terus memohon ampun. Namun tidak ada gunanya sama sekali. Tak lama kemudian terdengar teriakan dan pemilik warung gendut itu pun terbawa. Kerumunan semua ketakutan sampai tidak berdarah. Terutama beberapa pemilik warung di dekatnya yang baru saja meneriaki Chen Ping. Beberapa dari mereka membuka celananya karena ketakutan. Penguasa Istana Naga Langit bab 32. Scarface, suruh semua orang ini pergi. Apa yang bisa dilihat? Lin Tianhu berkata pada Scarface. Pergilah kalian semua. Apa yang bisa dilihat? Di masa depan, jika ada di antara kalian yang berani membeli dan menjual secara paksa, inilah yang akan terjadi. Scarface meraung ke arah kerumunan, menakuti semua orang. Chen,
Aku tidak tahu apakah kamu menyukai suatu benda? Tidak ada barang bagus di sini. Semuanya barang di lantai dasar. Barang bagus masih ada di dalam. Lin Tianhu berkata pada Chen Ping, saya ingin membeli pena roh dan vermilion. Saya tidak tahu apakah ada di sini. Chen Ping bertanya pada Lin Tianhu. Lin Tianhu tercengang. Tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh pena roh Chen Ping. Dan pasir merah terang. Bukankah juga ada di mana-mana? Tapi Lin Tianhu tidak berani bertanya. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, Tuan Chen, aku akan mengajakmu jalan-jalan antik. Kamu bisa melihat apakah ada sesuatu yang kamu inginkan. Aku juga tidak tahu banyak tentang bisnis ini. Baiklah, pimpin dulu. Chen Ping menganggukkan kepalanya. Lin Tianhu secara pribadi memimpin jalan. Dan pemilik toko barang antik itu mengeluarkan semua hartanya. Tetapi tidak satu pun yang menarik perhatian Chen Ping. Kali ini, Lin Tianhu berada dalam kebingungan. Tuan Chen, jalan antiknya sebesar ini. Semua kemungkinan hal baik ada di sini. Yang mengejutkan masih tidak ada yang dibutuhkan Tuan Chen. Mengapa saya tidak mengirim saudara-saudara saya untuk mencarinya di tempat lain? Tidak perlu. Hal semacam ini dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Meskipun kalian menemukannya, tidak ada gunanya meskipun kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Chen Ping melambaikan tangannya. Bahkan jika dia meminta lebih banyak orang untuk mencarinya, itu akan sia-sia. Itu benar, Lin Tianhu menganggukkan kepalanya. Kamu pergi dan sibuklah. Aku harus kembali juga. Karena tidak ada, Chen Ping tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Namun saat Chen Ping hendak pergi, Lin Tianhu sepertinya mengingat sesuatu dan segera memanggil Chen Ping. Tuan Chen, tunggu, sesuatu yang lain, Chen Ping bertanya. Chen, tiba-tiba aku teringat suatu tempat yang mungkin memiliki apa yang kamu butuhkan. Lin Tianhu selesai, memerintahkan seseorang untuk membawa mobil dan mengundang Chen Ping ke dalamnya. Di dalam mobil, Lin Tianhu kemudian memperkenalkan dirinya. Ternyata tempat yang ditujunya untuk membawa Chen Ping adalah sebuah rumah besar. Dan pemilik rumah tersebut bernama Gu Wentian, yang dulunya adalah pensiunan pejabat senior pemerintah provinsi. Setelah pensiun, dia membangun sebuah rumah besar di tempat yang indah di Hongcheng, dan kemudian menghabiskan waktunya di sana. Namun Gu Mantian ini punya hobi yaitu mengoleksi barang antik. Di halaman Gu Mantian, banyak barang antik di mana-mana, beberapa di antaranya dipetik dari luar negeri. Chen Ping tidak menyangka akan ada orang sebesar itu di kota kecil Hong Kong. Jika bukan karena 3 tahun belajar dari pemimpin lama, Chen Ping biasa tidak akan bisa berhubungan dengan orang-orang besar ini. Segera, mobil berhenti di sebuah rumah kuno, dan seorang bawahan bergegas, mengikuti Lin Tianhu dan membisikkan 2 kata, dan berlari kembali ke rumah itu. Segera, seorang lelaki tua berjanggut putih dan tongkat berjalan keluar. Setelah melihat Lin Tianhu, lelaki tua itu tertawa dan berkata, jarang sekali ada tamu yang memiliki tuan harimau di sini. Kuno, kamu membuatku tersanjung. Panggil saja aku harimau kecil. Atau Lin Tianhu. Di depanmu, beraninya aku menyebut diriku tuan. Lin Tianhu buru-buru mengambil 2 langkah ke depan untuk menyambutnya dan berkata dengan wajah penuh sopan santun. Meskipun dia sudah pensiun, energinya tidak kecil. Jadi Lin Tianhu tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah mengikuti Lin Tianhu dan berbasa-basi, Gu Mantian melihat Chen Ping di samping dan bertanya sekilas. Tuan Harimau, pemuda ini agak familiar. Adalah. Oh, ini Tuan Chen. Kali ini bawalah Tuan Chen khusus untuk mengganggu orang kuno. Juga berharap orang kuno tidak tersinggung. Lin Tianhu buru-buru menjelaskan. Mendengar Lin Tianhu memanggil Chen Ping, yang baru berusia awal 20-an. Sebagai tuan, sedikit kejutan melintas di mata Gu Wentian. Tapi itu hanya sekejap. Penguasa Istana Naga Langit Bab 33. Masuk, kalian berdua. Gu Wentian mengangguk sedikit ke arah Chen Ping sebagai salam. Menurutnya, seorang pemuda dusun berusia awal 20-an yang bisa dipanggil tuan oleh Lin Tianhu pasti memiliki uang dan kekuasaan di keluarganya sehingga bisa begitu dihormati oleh Lin Tianhu. Bukan karena dia memiliki kekuatan. Lin Tianhu dan Chen Ping masuk ke rumah Gu Mantian. Dan begitu mereka masuk, Chen Ping merasakan ledakan aura padat menghampirinya. Dan di halaman beberapa pohon besar, yang setebal pelukan, menghalangi area yang luas. Sinar matahari, saat dia terus berjalan ke depan, bebatuan, bangunan, dan pavilion masing-masing memancarkan aura kuno yang kuat. Pohon-pohon ini kuno, umurnya sudah bertahun-tahun, kan? Chen Ping memandangi pohon-pohon besar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Karena semua aura pekat ini terpancar dari pohon-pohon besar ini. Chen, pohon-pohon kuno ini, semuanya berumur ratusan tahun. Dan karena pohon-pohon inilah halaman kuno dibangun di sini. Lin Tianhu mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Chen Ping mengangguk sedikit. Dia bisa memahami alasan mengapa Gu Wentian, gubernur provinsi,
memilih datang ke Hongcheng kecil ini untuk menghabiskan masa tuanya dengan damai. Tempat ini memiliki energi spiritual yang berlimpah, sehingga memang cocok untuk masa pensiun. Dan tinggal di sini dalam waktu yang lama, dipelihara oleh energi spiritual, tubuh akan menjadi semakin awet muda dan mengeras. Setelah melewati koridor, Gu Mantian memimpin Lin Tianhu dan Chen Ping ke aula. Seluruh aula dipenuhi dengan perabotan kuno, yang masing-masing berusia ratusan tahun, dan bahkan ada kursi naga berukir 9 naga besar yang ditempatkan di tengah aula. Ada bantal emas di atas kursi naga, sepertinya sering ada yang duduk di atasnya. Chen Ping melihat ke kursi naga dan sedikit mengernyit, ekspresinya berubah sedikit aneh. Kalian berdua duduk, Gu Wentian dengan santai melambaikan tangannya sebelum duduk tepat di atas kursi naga itu. Setelah Lin Tianhu dan Chen Ping duduk, Gu Wentian menyuruh bawahannya menuangkan teh. Tuan Harimau, apapun yang terjadi, jika ada yang perlu saya bantu, katakan saja. Gu Wentian tahu bahwa Lin Tianhu telah datang. Dia pasti ingin menanyakan sesuatu padanya. Lin Tianhu melihat ke arah Chen Ping, yang berbicara. Kami tahu bahwa orang kuno suka mengoleksi. Jadi kami ingin bertanya kepada orang kuno apakah ada pena roh di sini. Kuas yang digunakan oleh tokoh sastra besar di zaman kuno. Dan warna merah terang yang terbuat dari binatang. Darah, pena spiritual, manusia kuno Tian merenung dengan sedikit cemberut. Kuno. Tentu saja kita tidak akan meminta barang-barang kuno secara cuma-cuma. Selama barang-barang kuno ada di sini, harganya berapapun yang diminta kuno. Saya, Lin Tianhu, tidak akan pernah membalas budi. Lin Tianhu buru-buru berkata agar manusia kuno Tian tidak khawatir. Apa yang kamu bicarakan, Tuan Harimau? Gu Wentian tersenyum ringan. Jika aku memilikinya, tidak ada salahnya memberikannya kepadamu. Apakah uang ada artinya bagiku? Ya. Zaman dahulu menganggap uang seperti kotoran. Lin Tianhu menganggukkan kepalanya berulang kali. Benda seperti kuas pada dasarnya dapat dikonsumsi. Jadi hampir mustahil untuk menyimpan kuas bekas. Dan mengenai vermilion yang terbuat dari darah hewan, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Gu Wentian menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian melanjutkan. Tetapi untuk menemukan hal-hal seperti itu, mungkin ada lebih banyak kuil Daoi daripada yang saya miliki di sini. Lagi pula, para pendeta Daoi ini perlu menggambar jimat untuk mengusir hantu, dan kuas yang mereka gunakan mungkin memiliki sifat spiritual. Dia sudah melupakan hal ini. Kuas yang digunakan oleh para pendeta Daoi itu untuk mengusir hantu dan menggambar jimat pasti memiliki sifat spiritual. Termasuk pasir merah terang yang digunakan. Dia bisa saja pergi ke kuil Daoi untuk mencarinya. Mengapa datang ke jalan antik untuk melihat-lihat? Terima kasih atas pengingat kunonya. Chen Ping bangkit dan memberi hormat kepada Gu Wentian. Hahaha, sama-sama. Aku hanya menyebutkannya dengan santai. Gu Mantian tertawa. Kuno, beranikah aku bertanya dari mana asal kursi naga di bawahmu? Chen Ping bertanya. Apakah kamu juga melihat bahwa kursi naga ini luar biasa? Gu Mantian berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Saya menghabiskan banyak uang untuk membeli kursi naga ini dari luar negeri. Itu adalah kursi naga asli. Sesuatu dari dinasti Ming. Kaisar naga sejati duduk di atasnya. Gu Mantian dengan lembut membelai kursi naga di bawahnya. Dan terlihat jelas bahwa dia sangat menyukainya. Penguasa Istana Naga Langit Bab 34. Kursi naga adalah simbol status. Dan duduk di bawahnya cukup mengesankan. Meskipun Gu Mantian telah mengumpulkan banyak barang, kursi naga ini adalah barang favoritnya. Dan dia akan duduk di atasnya hampir setiap hari untuk merasakan keagungan putra surga saat itu. Kuno, saya menyarankan Anda untuk membakar kursi naga. Mungkin Anda masih bisa hidup lebih lama. Chen Ping membujuk Gu Mantian. Apa maksudmu? Gu Wentian mengerutkan kening. Di usia yang begitu muda, apakah kamu mengutukku sampai mati? Gu Mantian sangat marah. Jika bukan demi Lin Tianhu, Chen Ping bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki kompleksnya. Sekarang Chen Ping ini bahkan berbicara secara tidak bergiliran. Bagaimana mungkin Gu Mantian tidak marah? Kuno jangan marah. Tuan Chen pasti punya alasan untuk mengatakan itu. Lin Tianhu buru-buru bangkit untuk menghalangi Gu Wentian. Lalu memandang Chen Ping dan berkata, karena Tuan Chen dapat melihat sesuatu, saya harap dia dapat mengatakan yang sebenarnya. Kuno bukanlah orang luar. Tentu saja Lin Tianhu tahu bahwa Chen Ping mampu. Jika tidak, dia tidak akan menjadi kepala Aula Naga Langit. Nak, jika kamu tidak bisa memberitahu kami alasannya hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Gu Mantian mendengus dingin dan berdiri dari kursi naga. Chen Ping tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum tipis. Bagus sekali bahwa kursi naga ini adalah peninggalan nyata dari Putra Langit. Dan memang dari dinasti Ming. Sayang sekali kursi naga ini dipenuhi dengan kebencian. Jika saya tidak salah, mantan putra surga dari sebuah dinasti meninggal di atas kursi naga ini. Jika tidak, tidak akan ada kebencian yang begitu besar.
Alasan mengapa Kuno duduk di kursi naga dan tidak merasakan apa-apa adalah karena tempat ini penuh dengan energi spiritual. Ini adalah tempat keunggulan duniawi, yang untuk sementara menekan kebencian pada kursi naga. Tapi sekarang 9 naga di kursi naga semuanya dituduh kebencian. Jika kamu terus tinggal, kamu takut kamu tidak akan hidup lama. Tidak bisakah kamu melihat bahwa 9 kepala di kursi naga semuanya telah menghitam samar-samar? Setelah kata-kata Chen Ping, Gu Wentian menggigil secara sadar dan buru-buru melihat ke kursi naganya sendiri, dan melihat bahwa 9 kepala naga itu warnanya sedikit berbeda dari yang lain, menjadi sedikit lebih gelap. Nak, kamu tidak perlu menggertakku. Kepala naga ini telah menjadi hitam. Itu juga disebabkan oleh oksidasi karena usianya. Keluhan macam apa yang mengalir ke seluruh tubuh Qi? Itu hanya omong kosong. Gu menanyakan cuaca dan menamparkan meja dengan keras dan berkata, lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Chen Ping tertawa dengan nada menghina. Aku menyelamatkan hidupmu karena kamu mengingatkanku. Tapi kamu tidak menghargainya. Ini mungkin takdirmu. Jangan lihat tubuhmu sekarang. Tapi setiap malam kamu akan mengalami mimpi buruk karena terjerat oleh api ton. Dan akhirnya kamu akan terbangun dalam keadaan tercekik. Kamu telah mengalami mimpi seperti itu setidaknya selama sebulan. Chen Ping selesai, berbalik dan pergi. Chen, Lin Tianhu tampak malu dan buru-buru mengejarnya. Pada saat ini, Gu Wentian membeku di tempat, dan sekarang dalam keadaan terkejut. Mengetahui bahwa dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang mimpinya kepada siapapun. Bagaimana Chen Ping ini bisa mengetahuinya dan mengetahuinya dengan sangat hati-hati? Tunggu sebentar, Gu Wentian dengan cepat mengejarnya dan berteriak pada Chen Ping. Apakah aku benar? Chen Ping bertanya sambil menoleh ke Gu Wentian. Gu Mantian sangat malu dan akhirnya mengangguk. Sedikit. Tuan Chen benar. Saya dihantui oleh mimpi buruk akhir-akhir ini. Dan saya mengalami mimpi yang sama setiap hari. Itu telah mengganggu saya sejak lama. Tanda seru petik 2. Ular piton dalam mimpi itu adalah 9 naga di kursi naga ini. Sekarang 9 naga itu bergegas dengan kebencian dan belum berubah menjadi hitam seluruhnya. Jika 9 naga ini menjadi hitam seluruhnya, bahkan jika Daluo Golden Immortal turun ke bumi, aku khawatir dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Gu Wentian sudah mendapatkan kepercayaan pada Chen Ping sekarang. Bakar kursi naga ini. Bukan dengan api biasa. Tapi gunakan uang kertas untuk menyalakannya. Agar terbakar hingga bersih, kata Chen Ping. Ini, Gu Wentian memandangi kursi naga. Matanya penuh penyesalan. Dia tahu bahwa kursi naga ini dibeli dari luar negeri setelah banyak usaha. Ini tiba-tiba terbakar. Gu Wentian sedikit dia tanya Chen Ping. Tuan Chen, selain membakar kursi naga, apakah ada cara lain? Penguasa Istana Naga Langit Bab 35. Ya, Chen Ping mengangguk. Saya bisa menyedot Qi pengaduan dari kursi naga dan menghancurkan naga pengaduan ini. Ketika Gu Wentian mendengar ini, dia sangat gembira. Kalau begitu tolong lakukan, Tuan Chen. Kenapa aku harus membantumu? Menurutmu, bukankah aku hanya pembohong? Chen Ping mencibir. Ketika Gu Wentian mendengar ini, dia merasa malu dan berkata, Tuan Chen, itu karena saya bodoh dan tidak tahu apa yang baik atau buruk sehingga menyinggung Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen tidak tersinggung dan dapat menyelamatkan hidup saya. Sikap Gu Wentian tulus. Wajahnya penuh ketulusan saat dia memohon pada Chen Ping. Melihat ini, Lin Tianhu juga menoleh ke Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, Kuno juga telah tersinggung tanpa disengaja. Saya harap Tuan Chen akan membantu Kuno. Kita masih membutuhkan Kuno di masa depan. Makna Lin Tianhu jelas, yaitu, aula pengumpulan kebenaran sedang berkembang di Hongcheng. Dan masih ada tempat di mana mereka dapat menggunakan manusia Tian kuno. Chen Ping sedang membantu manusia kuno Tian sekarang. Dan dia juga membantu Tian Longhol sendiri. Di masa depan, selama Tuan Chen bisa berguna bagi saya wajib. Gu Wentian buru-buru menyatakan posisinya. Melihat ini, Chen Ping kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata, saya akan membantu Anda menghancurkan naga-naga yang menyedihkan ini. Mengatakan itu, Chen Ping berjalan ke kursi naga itu. Satu tangan tiba-tiba menekan di atas kepala naga. Kemudian pemandangan aneh terjadi. Hanya untuk melihat bahwa ukiran naga raksasa, pada saat ini, benar-benar mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Disusul dengan suara auman naga. Dengarkan suaranya yang sangat menyedihkan. Lin Tianhu dan Gu Wentian sama-sama terkejut melihat bahwa di bawah cahaya keemasan, kesembilan naga itu bergerak dan bangkit di udara. Kesembilan naga itu memancarkan aura hitam dan menatap Chen Ping dengan ekspresi marah. Seolah-olah Chen Ping telah merusak perbuatan baik mereka. Dalam sekejap, seluruh aula diselimuti Qi hitam, dan Lin Tianhu serta Gu Wentian merasa sulit bernapas. Pepohonan berumur beberapa ratus tahun di halaman juga sepertinya merasakan sesuatu dan mulai bergerak tanpa angin.
Dedaunannya bergemerincing. Lin Tianhu dan Gu Wentian menatap dengan kagum pada naga raksasa itu selama berhari-hari. Terutama Gu Mantian. Seluruh tubuhnya sudah basah kuyup. Ini adalah kursi naga yang dia duduki setiap hari. Memikirkan ada benda jahat di dalamnya. Aku merasa takut hanya dengan memikirkannya. Beberapa naga compang camping yang muncul karena keluhan. Beraninya mereka membocorkan rahasia. Chen Ping tampak acuh tak acuh saat dia melihat tangannya menjentikkan jarinya. Dan cahaya kemasan langsung memasuki tubuh naga besar itu. Raungan naga lainnya terdengar segera setelah itu. Dan naga-naga itu menghilang. Berubah menjadi awan gas hitam yang menuju ke arah Chen Ping. Chen Ping membuka mulutnya dan menyedot semua ki hitam ke dalam perutnya. Dalam sekejap, ketenangan kembali pulih di dalam aula. Teknik kondensasi jantung yang diajarkan oleh pemimpin lama sangat bagus. Bahkan dapat memperbaiki ki yang mengeluh. Hati Chen Ping sangat gembira. Selain memurnikan ki spiritual, keterampilan kondensasi jantung ini juga dapat menyaring ki keluhan dan ki kemarahan dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Baru saja, ketika keluhan ini mereda, Chen Ping bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat cukup pesat. Setelah beberapa saat, Gu Mengen tersadar dari keterkejutannya dan buru-buru membungkuk ke arah Chen Ping. Terima kasih, Tuan Chen, karena telah menyelamatkan hidup saya tidak akan melupakannya. Tidak perlu sopan, kamu dan aku hanya menanyakan apa yang kita butuhkan. Chen Ping melambaikan tangannya. Jika keluhan ini diserap dan dimurnikan, itu akan lebih berguna daripada jika Chen Ping berkultivasi selama 10 hari setengah bulan. Gu Wentian sedikit terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping. Tetapi dia tidak berani bertanya. Lagi pula, bagi orang abadi seperti Chen Ping, ada banyak hal yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Bersambung.